Puji Tuhan, selamat malam buat sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman Allah, mari kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Haleluya. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Bagi Tuhan segala pujian, penghormatan, pengagungan, pengucapan syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu malam ini. Kembali kami akan bersekutu dengan Tuhan. Selain dalam penyembahan, sekarang tiba saatnya dengan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali malam hari ini tanggal 16 Juli 2021 kita masuk dalam renungan firman Allah, yaitu bicara tentang kebenaran. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Roma. Surat Roma pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan 22 yang menjadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini. Roma pasal 3 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Baik, kita baca bersama-sama ayat yang ke-21, 2, 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali Rasul Paulus dalam ayat yang kita baru baca ini dikatakan, tetapi sekarang, ya, tanpa hukum Taurat kebenaran telah dinyatakan, seperti yang disaksikan baik dalam kitab Taurat itu sendiri maupun dalam kitab-kitab para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa kebenaran Tuhan telah dinyatakan, saudaraku, bukan lagi hanya terbatas kepada orang Israel atau orang Yahudi, tetapi saudaraku, kebenaran Tuhan, kebenaran Allah dinyatakan, saudaraku, kepada semua bangsa-bangsa, kepada semua suku-suku, kepada semua komunitas yang ada, saudara, dengan Tuhan mempunyai tentunya maksud dan tujuan, saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya manusia pertama tahu kebenaran dan datang kepada sumber kebenaran itu sendiri, yang adalah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Iya. Mari kita membuka, saudaraku, Alkitab kita dalam surat Roma ini pada pasal yang ke-1 pada ayat yang ke-17. Iya. Kita baca bersama-sama Roma pasal 1 ayat yang ke-17, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudaraku, tentang kalimat sebab di dalamnya, maksudnya di dalam Injil, ya. Di dalam Injil ini dikatakan telah nyata kebenaran Allah. Injil ini, saudaraku, adalah berbicara tentang Tuhan Yesus. Kita perhatikan
mulai dari nubuatan kelahiran Yesus, saudara-saudara, kemudian peristiwa kelahiran Yesus, kemudian ketika Yesus telah dibaptis oleh saudaraku Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, kemudian masa pelayanan Tuhan Yesus yang mengabarkan kerajaan Allah, kebenaran Allah, dan menyembuhkan orang-orang sakit, saudara yang kekasih, dan melepaskan orang-orang dari ikatan kuasa setan, kuasa iblis. Kemudian saudaraku, Yesus mati untuk kita semuanya. Ia dikuburkan, ia bangkit dari antara orang mati, dan ia naik ke surga. Dan kemudian dia pun bicara tentang apa? Saudaraku, dalam Injil ini dia menyatakan bahwa ia akan datang kembali sebagai hakim yang menghakimi dunia ini. Nah, saudara, dalam Injil ini dikatakan nyata kebenaran Allah. Jadi saudara dan saya yang hidup di zaman anugerah ini, di zaman kasih karunia ini, saudara kekasih, kita menerima kebenaran Allah melalui Injil ini. Dan di dalam Injil ini saya katakan tadi adalah bicara tentang Yesus Kristus. Sang Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus yang kemudian apa? Memberikan kepada kita iman. Oleh karena apa? Oleh karena saudara telah mendengar firman Injil ini. Oleh karena saudara telah membaca Injil ini. Oleh karena Injil ini ada pada saudara masing-masing. Dari sejak kapan itu? Dari sejak saudara sekolah minggu sampai kita, saudaraku, sebagai orang-orang dewasa atau orang-orang tua, saudara. Nah, ternyata Injil ini dikatakan, saudara, adalah kebenaran Tuhan yang memberi iman kepada saudara. Dan iman yang diberikan kepada kita ini dikatakan yang bertolak dari iman kemudian memimpin kepada iman. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana saudara tentunya berakar di dalam Tuhan, kemudian hidup di dalam iman kepada Yesus. Saudara dipimpin dari iman menuju kepada iman, atau ada peningkatan iman dari segi kuantitas dan terlebih pula secara kualitas iman saudara. Jadi iman kita bukanlah iman yang stagnan atau berjalan di tempat dari bulan, minggu, tahun lepas tahun begitu saja. Tidak demikian saudara. Injil ini sebagai kebenaran yang bicara tentang Yesus Kristus, saudaraku, adalah memberi iman kepada saudara. Kemudian saudara bertumbuh dalam iman itu, dikatakan memimpin hidup saudara dari iman datang kepada peningkatan iman selanjutnya. Seperti itu yang kita dapatkan, saudaraku, sebagai satu pembenaran kasih karunia daripada Tuhan. Oleh karena iman saudara, percaya saudara kepada Yesus, dan Yesus melalui firman yang saudara dengar memberi iman kepada saudara, kemudian iman saudara bertumbuh. Saudara dipimpin oleh iman, oleh Injil, oleh Yesus, datang kepada peningkatan iman selanjutnya. Seperti itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Sekarang kita akan, saudaraku, membuka kembali dalam Roma pasal yang ke-9 pada ayatnya yang ke-30. Roma pasal 9 ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama kalau sudah dapat. 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini saudara perhatikan situ titik 2.
bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Saudaraku, kita ini adalah termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengejar kebenaran. Sebab kebenaran itu pertama kali atau firman Allah ini, saudaraku, diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Tetapi oleh kasih karunia, oleh Injil, oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan apa? Kita ini telah beroleh kebenaran. Beroleh kebenaran dari siapa dan oleh siapa? Beroleh kebenaran dari Injil dan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasihi. Karena apa? Karena iman kita kepada Yesus. Jadi saya dan saudara dibenarkan adalah karena iman saudara. Iman saudara kepada pribadi Yesus Kristus. Karena pembenaran kita adalah oleh Yesus Kristus kepada kita yang telah mati di atas kayu salib untuk semua dosa, kejahatan dan pelanggaran kita, saudara yang dikasihi. Kemudian lebih jelas lagi kita membaca dalam Roma pasal yang ke-1, pada ayatnya yang kedua, saudaraku, tentang Injil. Roma pasal 1 ayat yang kedua kita baca 2-3. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab-kitab suci. Saudara perhatikan bahwa ternyata Injil ini atau saudaraku perjanjian baru yang ada dalam Alkitab kita ini, saudaraku, adalah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya kepada siapa? Kepada semua manusia, termasuk kepada kita ini. Saudaraku, melalui siapa? Alkitab mengatakan melalui perantaraan nabi-nabi yang ada di dalam kitab-kitab suci atau dalam perjanjian lama. Saudara ketemukan di sana Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan nabi-nabi yang lain itu menubuatkan atau menjanjikan. Jadi Tuhan yang menjanjikan, maksudnya melalui para nabi-nabi ini dalam zaman perjanjian lama, di mana saudara yang kasih dalam Tuhan menjanjikan tentang Injil. Injil yang adalah bicara tentang Yesus dari awal sampai pelayanannya, bahkan sampai ia datang kembali nanti, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat itu bahwa saudaraku, Injil itu adalah bicara tentang pribadi atau oknum daripada Tuhan Yesus, dan ternyata memang itu telah dijanjikan oleh Tuhan dan telah disampaikan oleh para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Baik saudaraku, kita masuk kepada ayat yang ke-20 dari saudaraku Roma pasal yang ketiga. Sekarang ayat yang ke-22. Kita baca ayat yang ke-22, 2-3. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Saudara perhatikan bahwa kebenaran Allah karena iman kita kepada
pribadi oknum Yesus Kristus, saudara, dikatakan bagi semua orang yang percaya. Bagi semua orang percaya dari bangsa manapun, dari suku manapun, dari komunitas manapun, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena iman dibenarkan oleh Yesus Kristus, Sang Injil atau firman Allah itu, saudara yang dikasih, kemudian dikatakan sebab tidak ada perbedaan. Tentang kalimat sebab tidak ada perbedaan adalah berbicara tentang tidak ada lagi perbedaan antara orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, bahkan termasuk kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Artinya kita ini semua adalah sama di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena iman kita kepada pribadi Yesus Kristus. Begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Mari kita masuk dalam kitab atau surat Galatia pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita mulai membaca satu ayat dari ayat yang ke-22. Surat Galatia pasal 3 ayat yang ke-22. Mari kita membacanya bersama. 2, 3. Sebab kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Saudaraku, dikatakan sebab kitab suci telah mengurung segala sesuatu. Mengurung segala sesuatu dikatakan di bawah kekuasaan dosa. Iya. Dilanjutkan supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Seluruh dunia ini, kata firman Tuhan, saudaraku, berada di bawah kekuasaan dosa. Kalau dunia ini berada di bawah kekuasaan dosa, saudara yang dikasihi, kita manusia tidak mampu atau tidak dapat melepaskan diri, membebaskan diri dari kekuasaan dosa. Kenapa? Karena semua manusia telah berbuat dosa dan semua manusia dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka manusia tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan, saudaraku, untuk melepaskan diri saudara dari kekuasaan dosa. Kenapa? Karena manusia yang telah berbuat dosa, saudara, telah berada di bawah kuasa dosa, saudara. Lalu siapakah yang dapat membebaskan saya dan saudara, melepaskan kita dari kuasa dosa? Satu-satunya oknum pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Ia mati di atas kayu salib, menanggung segala kutuk dosa di dalam tubuhnya yang dipakukan pada kayu salib itu, saudara-saudara. Sehingga oleh iman saudara kepada Yesus, oleh percaya saudara kepada Yesus Kristus, maka saudara dibenarkan. Tidak ada yang mati untuk menebus dan mengampuni dan membebaskan saudara dari dosa selain pribadi yang berasal dari sorga, yang bernama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasih. Sehingga firman Allah berkata bahwa kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus
dan saudaraku yang berasal dari bangsa suku manapun kita berada. Kemudian saudaraku masih dalam surat Galatia pasal 3 ini, ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Saudaraku, dikatakan bahwa sebelum saudara yang kasih dalam Tuhan, iman itu datang kepada kita ini semuanya terkurung di bawah apa? Dalam ayat ini berkata berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Iya. Jadi kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung, katanya saudara-saudara. Dikurung sampai mana? Sampai iman itu telah dinyatakan. Maksudnya apa ini? Sampai Yesus telah dinyatakan dari sorga. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah Yesus dinyatakan dari sorga, saudara, maka disitulah saudaraku kita mempunyai iman. Karena Yesus yang memberikan iman kepada kita, karena Dia yang membenarkan kita dengan cara Ia mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita. Saudaraku, oleh iman kita kepada Yesus, maka kita dibenarkan. Maka kita mempunyai iman. Ayat awal kita tadi yang memimpin kita dari iman awal sampai kepada pertumbuhan iman selanjutnya, sampai nanti kita mencapai kedewasaan iman yang penuh, kata firman Allah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti itu. Baik saudaraku, kita masuk pada ayat yang terakhir saudaraku, dalam ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama 2-3. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi saudara perhatikan itu bahwa antara hukum Taurat dengan Injil, saudara, adalah dua bagian yang tidak berdiri sendiri. Hukum Taurat dikatakan di sini adalah sebagai penuntun bagi manusia, penuntun bagi kita, saudara yang dikasih, sampai kepada Kristus datang, atau sampai kepada Injil, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga kita ini dibenarkan oleh saudaraku Yesus Kristus yang menyatakan dirinya itu melalui Injil atau Alkitab Perjanjian Baru yang kita punyai ini, saudara. Dan dari Injil ini, dari semua firman perkataan Yesus, perbuatan Yesus yang dicatat dan kita meyakini dan mengimani itu, saudara kekasih, maka kita dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi hukum Taurat Perjanjian Lama adalah merupakan penuntun kepada kita, saudara-saudara, untuk datang kepada Injil atau kepada pribadi Yesus Kristus yang kita percayai atau imani itu, yang kemudian membenarkan kita karena kita beriman kepadanya. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, memberkati, meneguhkan, menguatkan, supaya benar-benar saudara menaruh iman kita kepada Yesus Kristus, karena pembenaran kita hanya oleh Yesus Kristus. Kita tidak dapatkan pembenaran dimanapun
Karena itu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di dalam surga kalau tidak melalui aku." Kenapa? Karena dialah kebenaran itu yang membenarkan kita oleh karena iman kita kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, malam ini kami mengucap syukur buat firman-Mu oleh Yesus Kristus sebagai Sang Injil yang membenarkan kami oleh karena iman kami kepadamu. Mari Tuhan menghidupkan dan menanamkan dan menumbuhkan iman kami semua, Tuhan. Tidak memiliki iman yang stagnan, tapi adalah iman yang bertumbuh terus sampai kami semua mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu ini, Injil-Mu ini Tuhan, yang terus Tuhan hidup di dalam kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan oleh hukum Taurat Tuhan yang menjadi penuntun bagi kami semua kepada kasih karunia, kepada Injil, kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah yang membenarkan kami oleh karena iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tiba saatnya umat-Mu akan memberi persembahan. Berkatilah umat-Mu dan persembahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan berikan persembahan, menyanyikan pujian Dia Tak Pernah Gagal. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Mari kita segera masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, berkatilah umat-Mu dengan semua persembahan yang dibawa oleh mereka kepadamu malam ini. Berkatilah semua jemaat Tuhan. Berkatilah semua pekerjaan, karir anak-anak-Mu. Berkatilah semua usaha-usaha umat-Mu. Berkatilah semua pendidikan, studi, perkuliahan mereka. Berkatilah semua pergumulan-pergumulan umat-Mu. Apa saja yang menjadi masalah persoalan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dalam hal apapun Bapa, semuanya kami bawa di hadapan-Mu malam ini. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa.
mujizat-Mu yang dapat mengubah segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang bela umat-umat-Mu, Tuhan yang tolong mereka semuanya, Tuhan yang memberi mujizat Allah, Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang heran, perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa dari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan berkati dan tolong umat-umat-Mu yang sakit Tuhan. Mari Tuhan lawat jamaah malam hari ini, baik Papa, Mama, oh Tuhan Poska atau keluarga Manik, juga Tuhan keluarga Agus Otemusu, suami istri dan kedua anak-anak mereka Bapa. Juga lawat jamaah sembuhkan keluarga Kokcam, suami istri Tuhan, anak mereka Tuhan Nici di Ternate, dan juga Ibu Sumi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkanlah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Biarlah mereka beroleh kesembuhan, kuasa, mujizat dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Umat-umat-Mu yang dalam pemulihan, pulihkanlah sampai sempurna kesehatan mereka Bapa. Bapa, terima kasih kami berdoa bagi Tuhan saudara-saudara kami dalam Tuhan dan saudara kami sebangsa setanah air yang berada di semua kota, di semua daerah, di semua kampung. Tuhan, baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit, baik yang karena sakit COVID-19, baik yang karena sakit apapun Tuhan. Mari Tuhan lawat jamaah dan sembuhkanlah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Kami pula berdoa, berkati pemerintah kami Tuhan, dari tingkat Tuhan pusat, provinsi, kota, kabupaten, sampai kecamatan, kelurahan, desa, kampung Tuhan. Dan lindungilah semua, oh Tuhan, para pelaksana Tuhan yang ada di garda depan sebagai dokter, tenaga medis, perawat, dan Tuhan relawan-relawan Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah sakit Tuhan, baik yang ada di tempat-tempat pemakaman Tuhan, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan lindungi, pelihara semuanya Bapa. Kepada Tuhanlah kami serahkan, mohon Tuhan anugerah kasih-Mu, lawatan-Mu atas bangsa kami, dan selamatkanlah bangsa kami Tuhan. Bawalah bangsa kami Tuhan keluar dari COVID ini, memenangkan bangsa kami Tuhan, bagi kerajaan Tuhan, bagi Tuhan dan Tuhan Yesus, bagi bangsa kami ini Bapa. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera,
Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Haleluya, amin.